Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika, pertemuan ke-41, chapter 41. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika untuk dinamika gerak lurus. Kita bahas bersama-sama pada soal nomor 1. Balok A seperempat kali panjang balok B. Masanya juga seperempat kali massa B. Diasumsikan balok tidak ada gesekan antara balok B dan permukaan bidang. Berarti ini licin ya. Dengan tujuan B bisa ikut bergerak karena yang A adalah dihubungkan dengan tali. Dan koefisien gesek antara A dan B adalah μk. Setelah sistem dilepaskan, tentukan jarak balok B yang telah bergerak ketika seperempat balok A itu masih di atas balok B. Panjang balok B adalah L balok A dan C masanya sama. Sekarang dari sini pertanyaannya X2B itu sama dengan berapa? Kemudian sistem ini akan bergerak semua karena A dan B ada koefisien gesekan sebesar μk. Dan B telah menempuh jarak seperempat balok A seperempat balok A telah bergerak ketika seperempat balok A masih pada balok B. Gaya yang bekerja pada masing-masing benda ini pada balok pertama dihubungkan dengan tali, maka gaya gesekannya berlawanan dengan A1 Kemudian balok yang kedua tidak dihubungkan dengan tali, tetapi yang berhubungan adalah F1, gaya gesekan yang pertama, sehingga pada balok kedua yang bekerja adalah pada F1 terhadap siapa? Terhadap W1. Kemudian pada balok yang ketiga karena turun sehingga W3 dikurangi dengan T. Dengan demikian kita lanjutkan Ini gambarannya. Kita lihat sekarang pada persamaan geraknya pada masing-masing balok atau pada masing-masing 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat pada balok yang pertama atau pada M, sehingga sigma F1 sama dengan M1A1. T dikurangi F1. T dikurangi F1 itu F1-nya μ1, W1 sama dengan MA1. μ1 adalah μk, maka T dikurangi μk, W1 itu sama dengan MA1. Sehingga A1-nya kalau ini dibagi dengan M semua, T dibagi M dikurangi μk G. Itu persamaan 2, demikian. Kemudian pada benda kedua, besarnya 4M, yang bekerja searah dengan percepatan adalah gaya gesekan yang pertama. Maka sigma F2 sama dengan M2A2, sehingga F-nya F1 sama dengan 4M A2. Maka μk itu W1 sama dengan 4MA2, maka A2 sama dengan μk W1 dibagi 4M itu sama dengan μk Mg dibagi dengan 4M. A2-nya hasilnya μk G dibagi dengan 4. Ini persamaan 4. Kemudian pada benda 3 yang turun, maka dengan demikian
sigma F3 sama dengan M3A1 karena berhubungan dengan tali pada M, ya, pada benda satu. Sehingga T atau omega W3 dikurangi dengan T itu sama dengan MA1, ya. Maka A1-nya sama dengan G setelah dibagi dengan M semua, ya, dikurangi T dibagi dengan M pada persamaan 6. Ternyata persamaan 6 dengan persamaan 2, ya, itu ada harga yang sama, yaitu disebut dengan T dibagi dengan M. Kita substitusikan persamaannya menjadi 2 dan 6, maka T dibagi M ini dikurangi T dibagi M, dipindah ke kanan menjadi 2T per M. Ini dipindah ke kanan menjadi 1 ditambah mu K baru dikalikan dengan G, maka T-nya itu sama dengan 1 ditambah mu K MG dibagi dengan 2. Ini persamaan 7, ya. Sekarang kita lihat, betulkah persamaan A1 pada persamaan 2 akan sama pada persamaan 6? Kita buktikan bersama-sama, ya. Maka percepatan A1-nya menjadi ini persamaan A1 pada yang pertama, ini persamaan 1 pada benda ketiga. T1-nya sudah ketemu, 1 ditambah mu K dikalikan dengan MG dibagi dengan 2. Ya, maka kita akan mengambil A1-nya berapa. Maka A1 sama dengan 1/M yang di sini dikalikan dengan 1 ditambah mu K MG, ya, dibagi dengan 2 dikurangi dengan mu K G. Ya. Ini sama saja M dibagi M1 tinggal G per 2 ditambah mu K G per 2, ya. Sehingga persamaannya menjadi di sini negatif 1, di sini ditambah setengah, berarti masih ada negatif setengah mu K G, ya. Maka dikumpulkan G-nya per 2, maka dikalikan 1 dikurangi mu K, ya. Ini adalah pada persamaan benda 1 menemukan G per 2 perkalian dari 1 dikurangi dengan mu K. Sekarang pada benda ketiga, apakah sama percepatannya? Maka ini dimasukkan harganya pada T-nya, maka ini juga sama hasilnya dengan di sini tadi adalah G per 2 ditambah mu K G per 2. Hasilnya maka G dikurangi G per 2. Negatif dengan positif, ya, tetap negatif, ya. Ini juga sama sehingga 1 dikurangi setengah masih ada setengah G. Maka dengan demikian A1-nya sama dengan G per 2, ya, dikalikan 1 dikurangi dengan mu K. Artinya persamaan pada percepatan balok pertama dan ketiga memiliki percepatan yang besarnya sama, yaitu G per 2 perkalian 1 dikurangi dengan mu K. Ya. Perpindahan balok pertama. Yang ditanyakan adalah perpindahan balok kedua. Kita hitung dulu balok pertama, maka X1 sama dengan setengah A1 T kuadrat. Ini A1-nya, sehingga setengah dikalikan G per 2, ya, kemudian dikalikan 1 dikurangi dengan mu K dikalikan T kuadrat. Ini G per 4, ya. Sehingga X1 sama dengan G per 4 dikalikan 1 dikurangi mu K dikalikan T kuadrat. Ini persamaan 8, ya. Sekarang kita lihat pada balok yang kedua, ya. Pada balok yang kedua, pada persamaan 4 tadi sudah ketemu bahwa A2 itu sudah ada persamaannya, ya. X2 sama dengan setengah A2 T kuadrat. Sehingga persamaan 4 pada A2 sama dengan mu K G dibagi dengan 4. Dimasukkan persamaannya, maka X2 sama dengan setengah dikalikan mu K G dibagi 4 T kuadrat.
hasilnya adalah 9/8. Ya, 9/8 mu K T kuadrat merupakan persamaan ke-9. Ya. Balok B panjangnya L. Ya. Hitunglah jarak balok B setelah bergerak, ya, setelah bergerak, ya. Kemudian balok A masih ada seperempatnya, ya, di atas balok B. Ini persamaannya sudah ditemukan tadi, masing-masing jaraknya saat seperempat balok 1 masih di atas balok 2, maka X2 ditambah L. Ya. Berarti setelah bergerak balok 2 memiliki jarak, ya, jarak X2-nya ditambah dengan L, dengan panjangnya. Kemudian pada X1 pada balok yang pertama adalah 1/16 L. Ya. Itu yang kita inginkan. Maka persamaan 8 dengan 9 menjadi, ya, G dibagi 8 mu K T kuadrat ditambah L. G dibagi 4, 1 dikalikan 1 dikurangi mu K T kuadrat ditambah dengan L/16. L ini ada L/16, maka tinggal 15R. 15L/16. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 15L/16. Kemudian ini dimasukkan, diuraikan, maka hasilnya G/4 T kuadrat dikurangi G/4 mu K T kuadrat. Ya. Maka dengan demikian, ya, ini adalah 2G/8. Ini juga 2G/8. Ini dipindah ke ruas kanan, ditambah menjadi 3G/8 mu K T kuadrat. Ini adalah 2G/8 T kuadrat. Nah, ini, ya. Maka dipindahkan ke ruas kiri, menemukan bahwa 3G/8 mu K T kuadrat dikurangi 2G/8 T kuadrat. Ini 16, ini per 8. Maka kalau dikalikan 8 semua, maka ini menjadi 2. Kan itu. Ya. Maka 8 bagi 8, 1, 8 bagi 8, 1, ini masih ada 2. 15L/2. Ya. Sehingga 3 mu K dikurangi 2 dikalikan T kuadrat sama dengan 15L dibagi dengan 2G. Maka T kuadratnya adalah 15L dibagi 2G dikalikan 3 mu K dikurangi 2. Sehingga jarak balok yang kedua dari persamaan 9 ini, ya, ini persamaan 9, ya. Sehingga pada persamaan 9 untuk X2 itu hasilnya X2 sama dengan 9 per G/8. G/8 bukan 9, ya. G/8 mu K dikalikan dengan 15L dibagi 2G dikalikan 3 mu K dikurangi dengan 2. Ya. 8 kali 2 adalah 16. G dibagi G adalah 1, maka 15 mu K. Ya, 15 mu K. G dibagi G 1, 15 mu K dikalikan L dibagi dengan 16, perkalian dari 3 mu K dikurangi dengan 2. Inilah yang kita inginkan pada balok yang kedua, ya, saat seperempat balok pertama masih di atas balok yang kedua. Inilah pada pertemuan kali ini sudah kita bicarakan semua, ya. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk mengerjakan soal-soal USN Fisika dinamika gerak, ya. Dinamika gerak lurus, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.